Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas pojok kanan layar. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin berhasil memahami secara menyeluruh tentang hukum konsepsi tanpa perasaan milik Hongdie, Wang Lin pun bangkit kembali dengan hukum konsepsi hidup dan matinya yang jauh lebih mengerikan lagi. Karena hukum konsepsi tanpa perasaan tuh jauh di bawahnya siklus reinkarnasi, hukum konsepsi hidup dan matinya milik Wang Lin. Dimana ketika Wang Lin nunjukin apa arti hidup dan mati sebenarnya di hadapan Hongdie, seketika Hongdie pun sadar diri nih guys, kalau dia tuh bukanlah tandingannya Wang Lin lagi. Hongdie yang udah tak bisa berkutik lagi untuk adu hukum konsepsi dengan Wang Lin karena dia udah kalah telak nih jika masih ngotot mau adu hukum konsepsi. Kata Wang Lin sih mending Hongdie suren aja dan jangan pernah gangguin Wang Lin lagi, mumpung Wang Lin masih mau berbaik hati. Dan ketika mereka berdua debat satu sama lain, Zhu Chueze pun menganggap kalau hukum konsepsi Wang Lin tuh terlalu mendominasi. Mengingat pemahaman Wang Lin pun tentang jalan langit ternyata amat sangat mengerikan. 这红蝶也不错，竟能在这一轮是曾牛，就是彼此的道之印证，却谬以千里。Hongdie yang saat itu mengeluarkan keempat roh alam sekaligus untuk menyerbu Wang Lin, mengingat melawan Wang Lin selain dengan hukum konsepsi, ini adalah satu-satunya cara yang paling ampuh untuk menghabisi Wang Lin. Toh juga ranahnya Wang Lin turun sampai tingkat formasi jiwa tahap awal karena roh primordialnya Wang Lin sebelumnya tuh terkena serangan pedang Hongdie sebelumnya. Dalam momen itu, Wang Lin juga tak segan-segan untuk menghabisi Hongdie kalau dia emang mau pertarungan hidup dan mati. Pertarungan Wang Lin dan Hongdie yang dihentikan oleh Zhu Chueze karena tak ada yang mau mengalah satu sama lain. Kala itu sih Wang Lin dinyatakan jadi pemenang dalam pertarungan kala itu dan diangkat jadi murid sekte jalan keabadian. Namun saat Wang Lin mengajukan syarat jika dia mau salah satu roh alam milik Hongdie sebagai kompensasi pertarungan tersebut, Zhu Chueze pun ngasih setengah dari roh alam yang diminta Wang Lin. Setelah itu mereka berdua pun diminta untuk istirahat dulu karena mereka udah kelelahan satu sama lain. 我要这个，有什么想要的尽管，我可以满足你一个愿，你便是我朱雀国弟子。曾牛，此战胜负一分。 Di sisi lain, Wang Lin yang disuruh balik ke tempat sekte jalan keabadian untuk istirahat dulu, terlihat Zhu Chueze saat itu tuh sedang berdiskusi dengan kedua muridnya. Dari percakapan mereka, si murid laki-laki bernama Qianfeng telah kehilangan tungku pemurnian manusianya. Mengejutkannya di sini sih mereka menggunakan manusia sebagai tungku pemurnian untuk naik ranah nih guys. Dimana Zixin yang kemarin ngajak Wang Lin pergi ke tanah peninggalan immortal ternyata adalah kandidat yang mau dijadikan Qianfeng untuk jadi tungku pemurniannya. 弟子谨遵教诲，日日不敢。你们二人准备的第15代朱雀子的，一定会揪出那背后之人。不必，修为定在我之上，恐怕那子欣定是被人放走的。可有此事？
Zhu Chueze yang saat itu ngasih tahu Qianfeng kalau dia bisa menggunakan Hongdie untuk jadi tungku pemurniannya yang baru. Mengingat hukum konsepsi milik Hongdie itu cukup berguna bagi Qianfeng untuk menerobos petaka langit Ascendant nantinya. Jika Qianfeng berhasil menaklukkan Hongdie secara paksa, maka hukum konsepsi milik Qianfeng akan menjadi tahap sempurna nih untuk menerobos ke ranah Ascendant. 但元神接手此次红蝶与曾牛一战，我所需炉鼎十分难选。你多谢老祖。难道老祖当年收下此女，最终的问鼎一劫？ Di sisi lain, Hongdie yang memulihkan diri dengan amarah yang masih menggebu-gebu karena dirinya tuh kalah melawan Wang Lin tadi. Dari sini, Hongdie yang melihat Qianfeng dengan aura membunuh yang begitu kuat, dia pun berusaha menyerang Qianfeng. Tapi sayangnya karena Hongdie udah kelelahan banget setelah bertarung dengan Wang Lin sebelumnya, pada akhirnya Hongdie pun harus terima nasib nih guys, kalau dirinya akan segera dikendalikan oleh Qianfeng. 在下前锋。自毁如此。 Beberapa hari kemudian, murid perempuan Zhu Chueze yang bernama Liu Mei datang menemui Qianfeng untuk melihat keadaannya. Terlihat jika Qianfeng keluar dari ruangannya Hongdie sambil petentang-petenteng jika dirinya berhasil menjadikan Hongdie sebagai tungku pemurniannya. Bahkan kekuatan Qianfeng juga ikut meningkat, namun masih belum dijelaskan di tingkat apakah kekuatan Qianfeng sekarang. Dan ketika Qianfeng pergi dari tempat tersebut, mulai dijelasin nih guys, kalau Qianfeng ini punya niatan untuk bikin Liu Mei jadi tungku pemurniannya juga. 绝情已是第3个被我吞噬意境之人，不急。不知我何时。 Liu Mei yang saat itu udah tahu niat busuk seniornya jika suatu saat dia pasti akan bertarung satu sama lain. Kala itu sih Liu Mei ingat dengan perkataan Zhu Chueze sebagai sang guru nih guys. Katanya sih Zhu Chueze udah mengincar Zoe untuk diberikan kepada Liu Mei yang punya hukum konsepsi ilusi cinta. Dimana jika Liu Mei berhasil menyerap hukum konsepsi milik Zoe, maka hukum konsepsi 1000 ilusi milik Liu Mei akan menjadi tingkat paling sempurna. Namun sayangnya dari kabar yang didengar sih Zoe udah hilang dari alam abadi. 若能寻一惊世意境，如今只剩最后一幻文艺修的是千幻无情道，只有一个。此子的痴情意境是，就是那五行宗的周易，千幻功法转换成你的最后一幻。 Zhu Chueze yang bertanya-tanya kepada Liu Mei apakah dia ingat tubuh klonnya Liu Mei dulu tuh pernah bertemu dengan sosok pemuda bernama Wang Lin yang berasal dari sekte Heng Yue. Tentu aja Liu Mei cukup bingung tuh kenapa sang guru bertanya tentang pemuda lemah seperti Wang Lin itu. Namun saat Zhu Chueze ngasih tahu Liu Mei jika Zheng Niu yang bertanding dengan Hongdie kemarin adalah Wang Lin yang pernah Liu Mei temui, seketika Liu Mei pun terdiam nih guys. Karena rencana Zhu Chueze sih dia pengen Wang Lin jadi tungku pemurniannya Liu Mei untuk menggantikan Zoe. 为王林，你还遇见过一位恒岳派弟子，在一次宗门大比中，你曾有一句分身，那红蝶道心已破。 便是为师为你找的替代品，那曾牛便是。 Zhu Chueze yang berharap lebih kepada Liu Mei untuk bisa jadi penerus Vermilion di negara sana, ternyata Qianfeng dan Liu Mei ini saling bersaing nih guys untuk memperebutkan gelar Vermilion yang bakal jadi penerus Zhu Chueze. Maka dari itu, Liu Mei yang berencana bergerak lebih dulu menanamkan racun kepada Wang Lin supaya di kemudian hari Liu Mei bisa mengendalikan Wang Lin sesuka hatinya tanpa bertindak terlalu kejam seperti Qianfeng tadi. 我不如趁此机会。 这人不简单，没想到短短500年就走入分身内属，仍保持清明的小弟子王林。弟子领命，是否方便为我所用？
Di sisi lain, Zhuchueze yang berdiskusi dengan dua petinggi negara Vermilion tentang boneka jimat yang akhir-akhir ini mulai naik ke permukaan. Takutnya sih klan peninggalan immortal yang mereka tekan supaya tetap tinggal di bawah tanah akan melakukan serangan besar-besaran. Namun yang mengganggu Zhuchueze sih bukan hanya itu aja nih guys, melainkan kakek Yu kenalannya Wang Lin yang bernama Yunchueze. Sepertinya punya murid yang udah dia siapkan untuk merebut tahta Vermilion melalui muridnya. Hingga akhirnya mulai terbongkar juga kalau kakek Yun jadi gurunya Wang Lin tuh emang dulu saingannya Zhuchueze. Mirip-mirip seperti Qianfeng dan Liu Mei yang rebutan jadi penerus Vermilion. 我们必须保存实力，定然有所图谋。现彝族对你们与我一同闭关，他竟暗中培养自己的。没错，与您争夺第14代朱雀之位的那位，可还记得云雀子？ Zhuchueze yang tahu juga kalau kakek Yu udah menyelamatkan Zixin kemarin yang dibuang ke alam kehampaan oleh Wang Lin, akhirnya mulai jelas lagi nih guys, kalau kakek Yun kemarin nyelamatin Zixin dan pengawalnya tuh pengen menghambat muridnya Zhuchueze jadi lebih kuat aja. Namun Zhuchueze masih belum tahu aja kalau Zheng Niu alias Wang Lin adalah murid rahasia yang dipersiapkan kakek Yun. Kata kakek Yun sih santai dulu nggak sih, sambil melihat murid siapakah yang akan jadi penerus gelar Vermilion itu. 即将前锋的炉鼎仔细，可明白？可朱雀称号，其目的究竟是你的弟子提高你我斗了一辈子。师兄，你选择的4个人。 Di sisi lain, Liu Mei yang baru aja sampai di Sekte Jalan Keabadian untuk menghampiri Wang Lin, dia pun dikejutkan dengan kondisi Wang Lin yang ternyata tak ada di tempat tersebut. Padahal udah dipasang larangan khusus supaya Wang Lin gak bisa kabur, tapi tetap aja Wang Lin masih bisa lolos dari sana. Sedangkan di sisi lain, Wang Lin yang buru-buru ke tempat portal teleportasi dan mau memutuskan untuk pulang aja karena ucapan Zhuchueze yang akan menjadikan Wang Lin murid negara Vermilion tuh tak bisa dipercaya sama sekali.要立刻返回赵国。朱雀子虽说会保我平安，但Wang Lin yang saat itu mau OTW pulang dengan formasi teleportasi di sana, terlihat seniornya Hong Dia tuh udah nungguin Wang Lin di area dekat sana dan berniat mau menyabotase formasi teleportasi itu. Kata dia sih asal Wang Lin tewas supaya dendam Hong Dia terbalaskan, dia rela mengorbankan roh primordialnya itu rusak. Sedangkan Wang Lin yang baru aja dipindahkan ke bagian tepi negara salju, terlihat jika Yuan Feng udah nungguin Wang Lin aja dari tadi. 这是什么阵法？雪域国宗主李元丰，云变楼观，你生牛小友。 Wang Lin yang menjelaskan kepada Yuan Feng jika Hong Dia duluanlah yang mengusik Wang Lin di alam abadi dulu, tentu aja Yuan Feng sebagai pemimpin negara salju tuh sepenuhnya akan mendukung Hong Dia yang merupakan jenius kebanggaan negara tersebut. Di sini Wang Lin yang tak mau meladeni Yuan Feng yang berada di ranah perubahan jiwa, sayangnya Yuan Feng udah memasang larangan anti teleportasi supaya Wang Lin gak bisa kabur dari sana. 为提升至5级修真国。 随红蝶同行前往朱雀，唯有一人活下来，得以提升至鹰变期。此地已被禁锢，李某今日都不会放。而红蝶又是我选。 Wang Lin yang begitu kesulitan untuk bisa pergi dari sana karena dirinya tak bisa pindah tempat maupun menggunakan harta pusaka untuk menambah kecepatan gerak. Tentu aja Wang Lin pun terpaksa menjauh dari Yuan Feng dengan cara terbang biasa. Di momen ini Wang Lin yang memecahkan selip giok milik Sun Tai untuk meminta bantuan. Sun Tai belum datang, sekarang malah muncul sosok kultivator ranah perubahan jiwa yang merupakan rekannya Yuan Feng untuk ngeroyok Wang Lin. 曾牛，封魔乾坤阵，瞬移也不可用。你的青罗盘，又是孙太，速来！
Waduh, Wang Lin benar-benar terpojok nih guys. Melawan Yuan Feng aja kabur, sekarang malah datang musuh misterius lagi yang sama-sama kuatnya seperti Yuan Feng. Untuk lanjutannya, sabar ya, karena episode berikutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.